Sekarang kami sedang berada di sirkuit Sentul dan kami lupa bilang, hello YouTube, selamat datang di vlog Omobi. Ini agak backlight. Nah, sekarang kami berada di sirkuit Sentul dan ingin nyetir jazznya Bung Fitra lagi bersama dia orangnya. Kami akan memberikan impresi mengenai itu. Oh my god. Joknya ini sangat pendek sekali. Kenapa dibikin pendek gini? Karena saya tinggi. Gak suka jawabannya. Dan ini jauh Karena belakang. itu cukup, saya udah bisa lihat depan dan semakin rendah itu artinya center of gravity keseluruhan mobil jadi makin rendah. Ya, dan ini masalahnya gini loh. Sama setir masih agak terlalu jauh, pedal agak kejauhan dan ini agak kependekan. Begitu mau naik gini, ketahan seatbelt karena seatbeltnya harus ketat. Iya. Oke, nyalain mobil. Ini adalah pertama kalinya orang di luar HBC Racing Team diizinin buat bawa mobil ini. Ini spionnya emang miring gini, sedih gitu. Atur aja. Enggak. Oh. Ini kopling balap ya. Kopling balap tapi nggak berat kan? Nggak berat enteng, kenapa ya? Kok bisa? Oh, mahal. Nggak ada. Jijik sih megang setirnya. Engine brake di atas 4000 baru keluar tek-teknya. Ya. Semua power window masih aktif normal ya. Normal. AC aja yang nggak ada. Anginnya ada, Cuman anginnya aja, tapi nggak ada dinginnya. tapi nggak ditempelin kompresor. Nggak. Mesin masih tenang kan? Nggak susah gitu ngejalanin mobil. Iya, yang bikin susah itu adalah jauhnya itu loh. Koplingnya enteng, ngopernya masih standar. Rasanya mobilnya lebih enak karena suspensinya lebih keras dan bannya lebih direct. Dan remnya belum dicoba, nanti kita coba aja. Remnya nggak ada limpung. Oh ya, datar aja gitu ya. Wah, nggak langsung berhenti tapi Ini setelannya itu nggak langsung pakem. ya oke. Biar kita bisa feelnya lebih presisi.
nanti saya jelasin kenapa gitu. Oke. Agak ada pekan udah tahu nih. Lepas, lepas nih, kan? Lepas. Bener lepas, karena kekencengan kayak itu tadi. Kalau kekencengan apa nih? Ya, gede. Oke. Jadi mobil front wheel drive itu punya kecenderungan apa? Understeer apa oversteer? Hah? Under? Understeer kan? Ya. Sedangkan understeer itu sangat merugikan kalau kita balap. Ya, sangat. Kita harus bikin mobil itu Oversteer. mau oversteer. Seperti tadi, kita misalnya tikungan nggak dapet, kita tuh pengen dengan kita ngangkat gas dikit aja atau kita nginjek rem mobil itu belakangnya ngebantu depan. Nah, tapi pengorbanannya di track lurus jadi nggak sih gas habis mobil. Oh. Jadi di track lurus kita mesti tetap koreksi-koreksi, tapi begitu belok itu akan ada sejumlah oversteer yang akan ngebantu mobil ini jadi mirip sama rear wheel drive. Tapi itu semua balik lagi ke cara pembalapnya bawa. Kalau pembalap Beda-beda ya? Kalau pembalapnya agresif, bawa settingan kayak gini udah pasti Habis melintir. Harus lebih halus bawahnya kalau Nah, kalau tadi dia segede kenapa gitu mau melintir? karena Om Mobi tuh nggak dapat. Terus Om Mobi tuh tambahin setirnya. Tambahin setirnya sampai ngangkat gas. Nah, dengan settingan kayak gini, itu artinya istilahnya suspensinya tuh mendapatkan input, wah, driver gue pengen belok lebih tajam nih. Langsung dilintirin belakangnya. Walaupun kita mekanikal ya, bukan elektrikal ya. Jadi memang Ya, artinya settingan kalau- suspensi seperti ini sangat sensitif ke gerakan setir. Kalau kekencengan, dia Kekencangan akan lari kontaknya. atau kita pindahin berat mobilnya ke depan sedikit aja, belakangnya Matiin ya? Iya. Dia langsung ini. Stop. wah. Ini matinya mana?